Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di Kodewet Bahri. Kali ini saya akan membahas set manajemen blog, di mana untuk studi kasusnya akan saya terapkan di aplikasi online store, di mana sebelumnya saya sudah pernah membuat aplikasi yang namanya Flutter Grocery App. Namun untuk aplikasi Grocery App ini datanya sebelumnya masih pakai data dummy, jadi belum dari internet. Dan untuk Flutter Blog ini saya akan mencoba menggunakan data dari internet. Jadi data ini yang teman-teman lihat ini itu dia berasal dari Splatgfact API ini nanti saya akan menggunakan bantuan dari Flutter HTTP. Lalu untuk starternya nanti saya menggunakan Flutter Grocery App. Jangan lupa support repo ini dengan cara diklik button start. Untuk hasil tampilannya nanti akan seperti ini. Jadi ini ada grid, terus produk-produknya, lalu ketika diklik nanti dia akan masuk ke produk details. Baik, kita langsung aja masuk ke kodenya. Pertama kita copy dulu untuk URL projectnya ini, starternya, kita klik, bisa pakai SSH, bisa pakai HTTP. Teman-teman bisa pakai menu ini, start, terus pilih yang clone git repository, terus di copy aja. Kalau teman-teman belum install git, bisa pakai yang dari HTTP. Kita pilih di mana tempat kita mau menyimpan projectnya. Saya taruh di folder FIC. Lalu kita open. Oke, baik, untuk project starternya sudah masuk ke Visual Studio Code. Pertama kita klik aja run pubget ini, atau kita bisa lewat terminal sini, lalu kita flutter pubget mainv. Baik, sudah tidak ada error lagi di sini. Ini kalau kita running, datanya itu masih ambil dari data dummy ini. Kita coba running untuk aplikasi. Untuk menggunakan Flutter Block, biar lebih cepat, bisa menggunakan extension yang namanya Flutter Block yang dari Felix Angelov ini ya teman-teman. Jadi teman-teman yang belum install, diinstal dulu, diklik diinstal. Ini untuk aplikasi yang barusan kita clone. Nah, nanti untuk data di sini akan saya ambil dari sini teman-teman, dari Platzi Vector API, terus saya ambil yang REST API, yang produk, terus supaya datanya nggak terlalu banyak, saya nanti pakai yang dari Pagination. Baik, pertama kita buat dulu untuk modelnya, model data dari REST API-nya. Caranya mudah, kita copy untuk responnya, kita buka quicktab.io, lalu open QuickTab, pilih language-nya Dart, terus make all property required sama make all property final ya teman-teman. Lalu copy aja di sini, saya beri nama produk, lalu untuk komennya ini kita hapus. Baik, lalu kita coba. Untuk kodenya sudah siap, sudah dibuatin sama si QuickTab untuk modelnya, model JSON serialization-nya. Terus kita copy aja, lalu kita masuk ke kode kita lagi di sini. Di sini saya buat lagi untuk foldernya bernama model untuk menampung model JSON modelnya. Jadi di sini saya beri nama dia dot. Lalu saya copy di sini ya, teman-teman, untuk data tadi. Baik, di sini sudah siap untuk modelnya, dan untuk data yang di sini saya tutup aja supaya nanti untuk produknya kita pakai yang dari internet. Nah, sampai sini untuk produknya sudah jadi. Lalu setelah itu kita import dulu untuk package-nya, di mana saya menggunakan pubspec assist untuk menambah paket Flutter Block dan juga package HTTP. Kita enter, nanti dia akan masuk di sini ya teman-teman. Ini Flutter blocknya saya pakai versi 8, lalu HTTP-nya 0.13. Baik, untuk Flutternya sudah masuk. Lalu setelah tadi kita install extension block, dengan extension block itu kalau kita klik kanan di folder lib, kita bisa menemukan ini ya, pilihan block new block sama qubit new qubit. Nah, di sini saya mau menggunakan yang block aja. Baik, kita coba block new block, terus kita masukkan namanya product. Kita enter, nanti akan dibuatin otomatis sama dia folder block sama block, product event sama product state. Nah, untuk product eventnya sendiri, kalau di block itu kan dia tipenya event masuk ke blok, habis itu dia akan mengupdate si state seperti itu. Nah, untuk eventnya sendiri, saya mau menambahkan satu lagi, itu untuk kelas get get product event. Saya extend dari abstrak kelas si product event. Oke, seperti ini caranya, karena si blok itu dia hanya bisa mengextend untuk satu kelas
event ya teman-teman. Jadi nanti di sini nih event. Jadi untuk eventnya nanti dia extend dari si produk event semuanya. Baik, untuk state-nya pun saya akan menambahkan satu lagi yaitu kelas product loading. Di sini saya extend dari product state. Lalu satu lagi kelas product success. Jadi ketika get API-nya sukses nanti dia akan extend ke eh kalau sukses nanti dia akan mengembalikan si produk sukses ini. Extend product state. Nah, untuk product state sendiri saya mau menambahkan dia variabel product dengan tipe datanya itu list dari produk. Seperti ini produknya kita import aja dari model produk. Lalu kita buatkan dia konstruktor ya teman-teman, generate konstruktor. Baik, di sini produk. Baik, seperti ini ya teman-teman. Untuk si state sama eventnya sudah jadi, tinggal bloknya. Oh ya, di sini karena saya menggunakan Flutter block, saya hapus terus bloknya ini saya menggunakan yang dari Flutter block teman-teman. Terus untuk di sini immutable-nya kita hapus saja, sama ini saya hapus juga. Baik, seperti ini untuk si produk bloknya. Nah, sekarang kita masuk untuk edit di bagian produk bloknya di sini, teman-teman. Nah, untuk produk bloknya sini kan dia action dari blok, lalu event sama state. Nah, untuk konstruktornya sendiri dia akan mengembalikan si supernya itu di produk inisial dulu. Jadi untuk inisial bloknya dia pakai produk inisial untuk state-nya. Lalu untuk on-nya ini kita pakai yang namanya get. Jadi ketika nanti event get product eventnya ini kepanggil, dia akan ngapain seperti ceritanya. Nah, dia kan ada event sama emit. Emit ini untuk menyebarkan atau untuk merubah si state-nya sendiri tuh. Jadi pertama saya emit dulu untuk si loadingnya. Jadi ketika si get product event ini dipanggil, kan kita perlu loading dulu tuh untuk menunggu proses get dari API-nya selesai. Jadi di sini saya kasih product loading. Nah, setelah itu di sini saya mau menggunakan HTTP, bundle HTTP untuk mendapatkan data dari internet seperti itu. Data dari tadi yang fake API itu. Caranya udah ya final, terus di sini saya kasih namanya respond sama dengan await. Oh ya, untuk await itu di sini kita kasih asing. Jadi teman-teman nggak usah bingung, nanti di ini ada di modul Flutter asinkronus seperti itu. Wait, terus di sini kita kasih HTTP. Nah, kita harus import dulu nih HTTP-nya nih teman-teman. Jadi cara importnya mudah aja, import HTTP. Nah, paket HTTP ya teman-teman. Dia has HTTP. Baik, ini HTTP-nya udah jadi. Terus di sini kita bisa pakai get, terus get dia butuh URI, ya kan? URI, jadi di sini ada URI parse baru kita kasih URL-nya. URL-nya kita copy aja tadi dari sini. Plazi ini saya pakai yang ada pagination-nya. Jadi saya ambil limit 10, teman-teman. Oke, taruh di sini. Baik, di sini kita sudah mendapatkan data ini ya teman-teman ya, data respon dari Plazi Vector API. Nah, setelah itu kita mau memasukkan data hasil ini ke dalam block state manajemennya ya. Jadi nanti akan masuk ke product state. Product state yang kita maksud yaitu kita coba kita akan emit dia. Emit di sini. Coba bentar, emitnya yang kita emit yang akan kita update ke state-nya itu dia product success, teman-teman. Nah, product success itu kan butuh produk-produk itu kan list of product. Jadi bagaimana menjadikan si respon ini menjadi list of product. Nah, karena tadi kita sudah
membuat produk detail, nah kita bisa pakai function yang sudah dibuatkan sama si QuickType tadi, yaitu product from JSON. Jadi nanti dari string dia akan berubah menjadi list product seperti itu. Nah, kita masuk lagi ke event sini, ke product block sini, kita langsung pakai product from JSON, terus JSON-nya itu str-nya, stringnya itu ambil dari respon, terus body, karena respon body ini dia sudah string teman-teman ceritanya. Jadi dengan begini proses pertama loading dulu, terus dia nunggu data dari internet, setelah selesai nanti si state-nya akan di replace dengan produk sukses ceritanya. Oke, dia sampai sini untuk bloknya sudah siap untuk kita pakai. Lalu lalu yang merah ini kita coba perbaiki dulu. Yang di sini dia merah karena produknya tadi kita tutup, kita hapus dulu aja. Terus di sini pun all datanya juga kita tutup, makanya dia error. Ini nanti si grid ini akan kita edit nanti. Jadi kita nanti akan menggunakan si block builder, teman-teman. Nah, kita edit dulu di item widget ini. Nah, produknya kita ganti dulu dengan produk dari model produk. Lalu untuk image-nya kita ambil dari image yang pertama. Jadi teman-teman lihat ada image, jadi saya akan ambil dari image yang pertama ini, dari parameter dari field si image. Lalu untuk image ini yang sebelumnya saya pakai aset, karena ini ambil dari internet, saya pakai image.network, teman-teman. Network sini image yang pertama juga. Nah, untuk price-nya karena di API dia pakai USD, saya ganti USD aja di sini. Price-nya, terus name-nya saya pakai label. Pakai apa, title ya, title namanya. Baik, untuk kuantitinya tidak kita pakai. Kita tidak pakai, terus ini kita besarin aja. Ini langsung kita kasih 8. Baik, di sini ini udah nggak error. Terus yang produk detailnya kita juga update menggunakan si model produk. Lalu untuk si name-nya kita pakai title, untuk image-nya kita pakai image yang ke 0, terus untuk access image kita pakai network image, terus kita pakai yang image ke yang pertama. Kuantitinya kita nggak usah pakai di sini. Baik, sudah nggak error. Nah, sekarang tinggal main sini. Nah, karena kita pakai blok, jadi supaya si state manajemennya itu masuk ke widget tree, kita harus pasang si bloknya itu dengan keyword, dengan widget yang namanya itu kita bungkus dengan block provider namanya. Block provider. Nah, ini teman-teman. Terus providernya bloknya kita isi dengan product block. Nah, product block kita import dulu. Ini ada block product block, terus block providernya kita juga import dengan Flutter block. Oke, di sini untuk bloknya sudah masuk ke widget tree. Nah, setelah masuk ke widget tree, kita bisa menggunakan data yang ada di dalam product block, atau kita sudah bisa menggunakan state-nya, teman-teman. Nah, di sini state-nya akan kita pakai di mana? Untuk kita pakai di dalam sini, teman-teman, di grid view sini. Nah, untuk namanya sendiri kita ganti aja di sini, untuk namanya online store. Lalu di sini kita ganti untuk grid view-nya. Nah, grid view-nya ini kita nanti bisa kita bungkus dengan yang namanya block builder, teman-teman. Block builder, mana? Block builder. Nah, block builder di sini subjeknya kita pakai yang namanya product block, teman-teman. Nah, untuk product builder sendiri ini kita bisa mengambil state-state yang tadi sudah kita buat ya, teman-teman. Jadi contoh ketika si state ini adalah product loading gitu kan ceritanya. Product loading. Nah, kalau product loading nanti dia akan mengembalikan return si, saya kasih count center child untuk circular ya, namanya circular progress indicator. Jadi dia akan loading seperti itu, teman-teman. Nah, tapi kalau
state-nya itu sukses, udah selesai nih untuk ambil data dari internet pakainya produk sukses. Nah, di sini baru kita masukkan si grid view-nya ini, teman-teman. Kita masukkan ke sini. Lalu untuk apa? Di bawahnya default-nya kita pakai return, pakai center aja, pakai count center child txt no data gitu ya, no data. Baik, ini teman-teman. Nah, untuk data ini, item ini kita udah bisa pakai produknya, kita bisa pakai dari state ya. State, terus kita panggil produknya, terus di indeksnya pakai indeks seperti ini. Kalau all datanya kita bisa pakai state dot product dot length. Nah, seperti ini teman-teman. Kita save. Nah, ini udah jadi. Nah, kita coba running ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman sudah no data. Kita stop dulu. Lalu kita running ulang. Oh iya, ini kenapa no data? Karena si state-nya ini dia masih membaca state inisial, teman-teman. Karena ketika si blok ini dibuat, ini teman, ketika blok ini dibuat, nah dia pertama itu dia nilai state-nya itu adalah produk inisial, teman-teman. Nah, karena ini get produk belum dipanggil, maka selamanya masih produk inisial. Nah, caranya supaya datanya muncul itu kita harus memanggil get product event. Jadi eventnya harus kita panggil. Caranya gimana? Kita bisa langsung panggil ketika si product block ini dibuat ceritanya. Dengan cara kasih titik 2, terus kita kasih add, sini kita kasih get product event. Nah, kalau kita simpan, lalu kita reload lagi, baik, dia akan melakukan loading, setelah itu datanya akan muncul, teman-teman. Kalau kita klik, nah dia udah muncul di sini ya. Seperti itu teman-teman, untuk implementasi Flutter Block cukup mudah. Baik, untuk konten hari ini cukup. Nanti kode ini akan saya push juga ke GitHub. Jangan lupa untuk support dengan cara klik button start. Terima kasih teman-teman, selamat mencoba.